Teman-teman perhatian gas dan tangan saya ya. Tadi kan kalau digas full nggak mau ya. Sekarang saya gas full. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dulur, kembali lagi di LM Channel. Kali ini saya mendapati servisan bit ESP yang kendala seperti tadi, digas mentok di 80 turun lagi. Jadi seperti apa ya? Berbeda itu seperti kalau kasusnya itu seperti TPS yang power atasnya itu udah nggak beres. Itu seperti itu ya. Tapi nggak tahu ini nanti masalahnya apa. Ini saya mau coba dulu sama teman saya. Untuk ditanjakan, kata yang punya motor itu kalau gas sudah lebih dari separuh langsung ngedrop lagi. Oke, langsung saya coba dulu. Oke, yuk kamera ikut. Waduh, gak kuat lur. Ini sudah mentok ini. Ini udah mentok ini. Gini. Jadi bener emang kata yang punya motor, gak kuat ini. Ini kalau diangkatin nggak tahu ini. Berhenti dulu saya ya. Coba lagi. Wow, sangat berat sekali. Aduh. Udah positif, nggak kuat. Main bukan konten kowe, sok lebe kowe. Oh, bos Nekle ini. Juragan Semangka. Uji coba ditanjakan memang bener lemot, nggak ada tenaganya. Ini saya mau servis throttle body, ini bersihin throttle body, cek full pump, mungkin saya juga cek TPS, paling reset juga, tapi saya menggunakan reset manual ya. Oke, saya bongkar dulu, saya skip saja untuk pembongkaran. Sudah saya bongkar ini, saya mau coba cek history dulu. Kali ada histori yang pernah ada di motor ini yang pernah rusak maksudnya. Jadi kita lebih enak, karena saya belum punya scanner, jadi saya cek manual ya dengan cara jumper dan lihat kedipannya. Untuk penjamperan di kabel warna hijau dan coklat. Teman-teman pemula aja ini ya, kalau yang sudah master saya yakin dah hal biasa untuk seperti ini. Oke, warna hijau dan coklat, pastikan hijau dan coklat. Fokus ke speedometer, kita lihat history dulu. Bisa teman-teman lihat muncul kedipan. Kita hitung 1 panjang 2 pendek ya. Jadi diartikan kalau satunya kan 10, 1 panjang itu 10, 2 pendek, 2 berarti 12 kedipan.
Oke, teman-teman bisa lihat ini historinya. Secara histori ada kerusakan di injektor. Kodenya 1 kedipan panjang, 2 kedipan pendek. Jadi bisa dibaca artinya 12 kedipan. Kalau 12 kedipan, setahu saya itu kerusakan atau permasalahan pada injektor. Saya akan coba cek kabel injektornya. Mungkin ada kabel injektor yang rusak atau gimana. Ini kan soalnya histori. Histori kan belum tentu, mungkin dulu pernah diganti atau dibongkar atau gimana, terus belum direset. Itu namanya histori. Ini histori. Saya cek bagian injektor dulu, ada nggak harusnya. Oke, lanjut ke bawah saja. Di sini ada kabel warna pink dan hitam strip putih. Ini harusnya ada tegangan sekisaran 11 volt sampai 12 volt. Harusnya ini ada tegangan. Coba cek tegangannya dulu. Oke teman-teman, ini saya mau cek tegangannya di sini ada nggak. Ini pastikan kalau pengecekan soket yang dari ini yang menuju ke full pump kita cabut dulu. Cek, saya minta bantuan jarum. Di sini ada tegangannya nggak kira-kira? Tegangannya berapa? Lihat ya teman-teman, 12,6. Itu artinya tegangan masuk dari ECU itu udah benar. Jadi ECU-nya nggak bermasalah. Kabelnya juga nggak bermasalah, soalnya tegangan masuk. Ini kan ada tanda min karena saya terbalik memasang kabel ini. Kalau ini nggak dibalik ya nggak ada tanda min. Lihat ya, 12,4. Tegangan dari ECU normal. Lanjut, saya pengecekan hambatan pada injektor ini. Hambatannya pakai, daripada kita buang di sini, nanti saya mau bersihin throttle body juga, tapi ini saya pengecekan dulu. Saya akan coba cek hambatan di dalam injektor ini. Kalau yang masih bagus 11 sampai 14 ohm. Ini kan cuma ada 2 konektor ya, 2, jadi nggak mungkin salah. Bolak-balik nggak masalah kalau untuk pengecekan hambatan. Oke, ini voltmeter saya sudah di ohm. Pastikan probe ini jangan sampai menyentuh yang satunya, jangan sampai bersentuhan sama yang hitam ini. Fokus itu ya, di voltmeter ya. Hambatannya 12,9. Jadi injektor ini normal. Ini normal saja. Ini udah pernah diganti mungkin ya, cuman historinya belum terhapus, mungkin belum direset. Oke, saya bongkar throttle body dulu. Mungkin saya akan skip dulu ya daripada kelamaan durasinya. Lanjutkan lagi. Ini untuk throttle body sebenarnya belum terlalu kotor ya. Ya nanti saya akan bersihin, tapi dalamnya udah agak lumayan kotor ini. Lanjut pengecekan untuk PPS. Hambatannya kalau yang masih bagus itu sekitar 4,5 sampai 5 kilo ohm. Oke, saya cek ini kalau pengecekan bolak-balik nggak masalah ya, pengecekan ohm. 5 kilo ohm. Bisa dilihat ya. Di sini ada kilonya. 5 kilo ohm. Oke, biasanya ada yang 4,5, 4,7, 4,8. Maksimal emang ini 5 kilo ohm. Ya, masih bagus. Saya coba ambil dulu. Kali aja udah pernah dibongkar. Tapi yang jelas untuk histori tadi cuma ada histori kedipan 12. Jadi itu kode untuk permasalahan di injektor. Biasanya kan kadang injektornya udah rusak, bisa juga kabelnya gitu. Ini masih belum ada ganjalannya. Kadang kan sudah ada ganjalan. Saya cek lagi biar enak. Ini yang kita cek itu kan di sini ada 3 pin. Kita cek yang ujung dan ujung. Itu kan hambatan maksimalnya untuk hambatan keseluruhannya. (5 kilo ohm). Masih bagus 5 kilo ohm. Ini mau bersih-bersih throttle body dulu ya. Sebenarnya belum terlalu kotor. Bisa dilihat belum terlalu kotor.
ya teman-teman, pastikan kalau pembongkaran ini dibersihkan. Ini dibersihkan. Ini udah ada kotoran nih, lumayan. Ini saya pembersihan injektor dulu ya. Saya pakai cleaner saja. Ya cepat. Oke, dilanjut. Tadi lupa untuk pengecekan sensor TPS-nya, belum saya cek untuk outputnya. Jadi buat teman-teman pemula aja ini yang belum tahu atau mau pengecekan sendiri di rumah, yang penting kita punya voltmeter atau avometer digital. Untuk ya pakai yang analog sih bisa aja, cuman kita agak kesulitan untuk pembacaannya. Jadi lebih enak pakai yang digital. Kita pakai ohm. Untuk yang tadi kan saya cuma cek untuk pin yang kalau dalam posisi seperti ini, berarti yang atas dan bawah itu untuk hambatan yang maksimalnya gini. Oh belum, bentar. Itu 5 kilo ohm ya, 5,07 kilo ohm ya. Nah sekarang saya mau cek apakah ini masih normal atau enggak. Caranya begini, ini tetap di atas nggak masalah, yang satunya ke tengah. Ke tengah. Bentar. Jangan sampai bersentuhan sama yang lainnya ya. Kalau begini kan ini 5,10 ya. Nah di saat kita gas nanti hambatannya akan turun. Nah kalau yang masih bagus itu turunnya harus stabil, jadi nggak boleh ngacak, turunnya itu masih bagus. Saya contohkan seperti ini gas, kita anggapannya kita gas ya, pelan-pelan ya. Hambatannya turun kan normal dari 4 ke 3, jadi ya kan normal 3, nggak ada yang lompat kan intinya. Nah normal ya. Ini mentok, gas mentok. Semakin mentok berarti hambatannya semakin turun. Ini mentok di 1, sekian kilo ohm. Kita lepas gasnya nanti akan kembali lagi seperti semula. Ini nggak ngacak, normal ini. Kalau yang nggak normal, kebetulan saya lagi nggak punya yang rusak ya. Kalau nggak normal begini, contohnya begini ya. Misalkan ini saya mainkan di sini aja ya. Ini 5, misalkan udah sampai 4 gini, udah sampai 3 misalnya. Nah 3, sewaktu 3 kita gas lagi malah kembali ke 4. Nah misalnya kembali gini, ngacak lagi atau langsung turun drop, itu nggak normal. Ini cara pengecekannya. Sebenarnya banyak cara untuk pengecekannya. Di sana juga bisa waktu di sana. Cuman ini kan karena saya bongkar jadi ya cek di luar aja lebih mudah. Kalau di sana juga bisa nanti dipakai jarum terus diambil dari kabelnya sini. Bisa juga. Tapi mohon maaf karena ini sudah saya bongkar jadi saya cek di luar begini. Oke. Saya putuskan ini untuk TPS masih bagus dan untuk injektor juga masih bagus. Lanjut pemasangan dan saya mau bersihin. Saya mau ganti saja untuk pintunya, baru saja. Lihat teman-teman, coba difokuskan. Ini mau ganti saja. Ini sudah sangat menghambat ya. Ini kotor banget. Menurut saya mending ganti saja. Ini saya ganti saja. Ini saya ganti saja. Lanjut. Saya bersihin ini dulu ya, teman-teman semua. Ini saya coba bersihin dulu sama lihat dalamnya sini. Untuk cara pembersihan full pump dan cara pemasangannya sudah ada di video saya yang sebelumnya.
bisa disimak. Kalau yang belum tahu, soal pembersihan ini. Oke, sudah proses pembersihan full pump dan saya sudah pasang kembali. Ini belum saya lakukan apa-apa di dalam sini, cuma bersih aja. Untuk saringannya juga nggak saya ganti, dan untuk perganjalan juga nggak saya lakukan, karena saya pikir ini masih ngedropnya belum terlalu parah, jadi nggak saya ganjal. Soalnya kalau dropnya segini, 4+1 strip saya ganjal, saya takutnya malah agak merusak rotaknya nanti. Rotaknya agak memaksa. Jadi sekiranya ini cukup, nggak berbet, tetap begini aja. Kecuali berbet, saya ganjal. Oke, saya tes dulu. Oke, cuma ada perubahan 1 strip ya. Tadi 40 kurang, sekarang 40, udah mau masuk 40 ya. Oke, saya katakan normal saja ini untuk full pumpnya. Terus saya mau, ini sebelum saya hidupin, saya reset dulu. Saya mau reset dulu untuk teman-teman yang belum pernah mereset secara manual. Ini meresetnya gini aja. Bisa teman-teman tuh pakai jumperan kawat juga bisa. Oke, ini saya mau peresetan, tapi saya mode manual karena saya belum punya scanner. Teman-teman bisa pakai kawat seperti ini bekas jarum saya potong, pakai bekas kabel juga bisa. Intinya buat jumper untuk menghubungkan antara kabel yang coklat dan hijau. Ini kan di sini ada 4 kabel. Ambil saja kabel yang coklat dan hijau. Oke, coklat dan hijau. Terus kalau saya pakai ini ya, ini pakai switch rem depan. Switch rem depan. Jadi enak, nggak cabut-cabut gitu. Kalau saya pakai ini aja. Teman-teman bisa pakai ini juga bisa, dihubungkan ke sini. Kalau teman-teman nggak punya itu switch, ini kabel hijau dan coklat. Nah, dihubungkan seperti ini. Intinya kedua kabel ini dihubungkan ke coklat dan hijaunya. Saya pakai switch aja biar lebih enak saya. Proses peresetan manual. Kita ulang yang tadi kan ada historinya ya. Coba kita lihat historinya, masih ya pasti masih ada. Tuh, 1, 2, bentar. 1 panjang, 1, 2, 12 kedipan, kode untuk injektor. Oke, saya reset dulu. Caranya peresetan, sewaktu dia masih di jumper seperti itu, kita kontak. Lalu kita hitung 1, 2, 3, cabut. Hitung lagi 1, 2, 3, pasang kembali. Itu untuk peresetannya. Saya ulangi. Posisi di jumper seperti ini, misalkan ini pakai begini ya, pakai ini teman-teman. Jumper. Putih kotak ini masih on, apa masih off? Terus kita on kan? On, terus hitung 1, 2, 3, cabut. Hitung lagi 1, 2, 3, pasang lagi. Setelah itu matikan kontak. Itu peresetan. Oke, saya reset dulu ya. Kalau ini kan cuma pencet tombol ini aja ya. 1, kalau ini pakai ini saya 1, 2, 3 pencet, 1, 2, 3 lepaskan, terus matiin kontak. Oke, lanjut ya. Saya kontak ya. Hitung 1, 2, 3 cabut, 1, 2, 3 pasang kembali. Oke, saya matikan. Udah berkedip ya tadi. Terus saya mau reset bagian sensor EOT kita cabut di sini.
Ini sensor EOT atau kontrol oil, pokoknya kontrol oli ya, kontrol suhu panas oli ya kalau nggak salah ya. Bahasa Inggrisnya saya berbet kalau bilang bahasa Inggris lur. Oke, saya lanjut ini. Kalau ini teman-teman nggak perlu ragu karena ini kan cuma ada dua aja, jadi sudah sambung aja pakai ginian. Sambung saja, langsung jumper saja begini. Pastikan untuk soket DLC masih di jumper seperti tadi ya, belum saya lepas. Nah, ini caranya. Ini posisi kontak off ya. Kita on kan, terus hitung 1, 2, 3, cabut, hitung, terus nanti di situ di lampu mil sudah ada kedipan 3 kali, baru kita matiin kontak. Jadi intinya kontak di on kan, hitung 1, 2, 3, cabut, terus kita langsung lihat ke mil, kedipan sampai 3 kali, baru kita matiin kontak. Langsung saya ke sini aja, ke mil saja kameranya. Ini posisi mati ya, posisi mati kontak. Oke, saya ulangi lagi. Kita kontak, kita hidupkan, kita on kan. Terus kita hitung 1, 2, 3, cabut yang di bagian sensor EOT. Terus habis itu kita lihat speedometer sini sampai 3 kali kedipan, baru kita matiin kontak. Oke, saya langsung saja. 1, 2, 3, cabut. 1, 2, 3, matiin kontak. Oke, sudah selesai. Terus saya pasang lagi untuk yang sensor EOT-nya. Kita lanjut ke reset mode ya. Kita lakukan resetan mode. Untuk reset mode ini untuk sensor EOT-nya dipasang dulu aja ya. Tapi untuk DLC-nya tetap masih di jumper seperti itu. Oke. Untuk memastikan settingan kita reset kita udah bagus, udah bener, kita lihat masih jumper seperti itu. Masih ada nggak historinya? Itu masih di jumper ya. Kita kontak aja dulu, terus kita lihat kode milnya masih ada nggak? Kita lihat kode milnya. Kalau di sini historinya sudah hilang, sudah nggak ada kedipan, cuma hidup aja nggak ada kedipan, berarti resetnya udah berhasil. Oke, saya hidupin. Lihat ya teman-teman. Jadi untuk resetnya udah berhasil karena udah nggak ada kedipan yang 12 tadi itu. Lanjut saya akan setting mode. Setting mode pastikan DLC masih di jumper. Oke, lanjut ke speedometer saja. Kita tarik gas mentok. Hidupin kunci kontak. Kita lihat mil ini sampai kedip 1 kali. Setelah kedip kita lepaskan ke ini. Itu mode 1. Oke, lanjut ya. Hidupan. Setelah kedipan 1 kali baru kita lepaskan. Lihat, kita berhasil mereset mode 1. Ini kedipan 1. Nah, matikan, terus kita cabut jambaran DLC-nya. Sebelum kita coba, kita cabut dulu. Oke, saya tutup. Tinggal saya coba. Ini tekanan propam 40 ya, normal ya. Oke teman-teman, bisa ke speedometer. Ini udah sembuh. Saya gas full, coba lihat ke gasnya. Teman-teman perhatian gas dan tangan saya ya. Tadi kan kalau di gas full nggak mau ya. Sekarang saya gas full.
Saya mau coba dulu. Wow, ya ringan nih, enteng ini buat tanjakan. Ini gas nggak sampai full ya. Gas saya nggak sampai full ya. Ringan. Jadi saya berhenti dulu biasa di tanjakan sini. Oke. Saya lanjut kembali. Mantap teman-teman, ya gak berebet lagi, udah gak mentok lagi gasnya. Oke, alhamdulillah setelah saya coba sudah ditanyakan enak dan gak berebet lagi, gas gak mentok lagi. Dan ini saya cuma melakukan servis ringan saja ya, untuk pembersihan throttle body, area full pump, dan pergantian filter udara. Untuk pengecekan lainnya ya seperti tadi yang di video itu. Barangkali teman-teman yang mengalami kasus seperti ini atau motornya seperti ini, khususnya untuk motor injeksi, coba dicek dulu filter udaranya. Diambil terus kita coba dulu. Kalau filter udara diambil masih sama, ya mungkin ada kendala di yang lainnya. Jadi teman-teman semua, cukup ini saja video untuk tip ISP nya, servis ringannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Salam sehat sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.